Shalom. Kebenaran hari ini 9 April 2023 dengan tema menghargai pengorbanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin karena kita sudah terlalu fasih dan terbiasa mengucapkan kalimat Tuhan mengampuni dosaku, sampai kita kurang lagi menghargai betapa hebat proses terjadinya pengampunan itu. Sejatinya, pengampunan dosa tidak diberikan secara murahan. Pengampunan dosa tidak diberikan tanpa alasan atau landasan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Eden, Adam pertama tidak ada pengampunan. Tidak bisa ada pengampunan, sebab setiap dosa harus ada ganjarannya, dan pengampunan harus ada dasar atau alasannya. Di dalam kebijaksanaan dan asas keadilan Allah Bapa, harus ada yang memikul akibat dosa yang dilakukan manusia. Maka Bapa mengutus putra kesayangannya. Kita yang memiliki anak pasti bisa mengerti bahwa anak itu seperti nyawa kita sendiri. Anak itu seperti mutiara. Bapa di surga memberikan anak kesayangannya untuk kita. Ini sebuah dinamika ilahi yang sulit untuk dipahami, tetapi telah terjadi. Allah memiliki banyak hal, banyak kekayaan, tetapi tidak ada yang lebih berharga dari Yesus, anak tunggalnya. Ini pengorbanan yang luar biasa dari Bapa. Dan ketika Yesus diutus untuk menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, Dia harus memiliki hidup yang pantas untuk menjadi korban. Ia harus memiliki hidup sebagai imam besar yang berkualitas sebagai imam besar di kekekalan, yaitu tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya Yesus harus berkorban. Dia berjuang sampai kematiannya di kayu salib. Hidupnya begitu berkualitas, sehingga layak menjadi korban penghapus dosa. Sama seperti domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa, harus darah dari domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi, bukan sekedar nyawa yang dipersembahkan untuk menggantikan kita, tapi nyawa dari pribadi yang agung, yang mulia. Di dunia ini, ada orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Tetapi, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kualitas hidup orang tersebut. Sedangkan Yesus memberikan nyawanya dengan kualitas yang sempurna, maka barulah bisa terjadi penebusan dosa. Lebih mahal, lebih agung dari apa yang kita duga. Mari kita memikirkan hal ini, bahwa pengampunan dosa yang disediakan Allah Bapa bagi kita melalui korban Tuhan Yesus mahal, sangat mahal. Dari pihak Bapa, Dia kehilangan anak kesayangannya waktu mengutus Yesus menjadi manusia. Dari pihak Yesus, Ia harus berjuang memiliki hidup sampai pada kesempurnaan. Ibrani 5 ayat 7-9. Barulah Dia bisa menjadi korban, bagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara yang terkasih, kita harus menghargai hal ini. Jangan karena kita sudah terlalu fasih, terlalu akrab di bibir kita dan telinga kita mengenai pengampunan, penghapusan dosa, sampai kita tidak menghayati lagi betapa mahal harga pengorbanan Yesus ini sebenarnya. Jadi, bukan tanpa alasan
kalau Tuhan Yesus menghendaki perjamuan kudus terus dilakukan, karena ini adalah inti dari keselamatan. Kita harus selalu mengingat korban Tuhan Yesus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kata Tuhan, kamu mengingat pengorbananku. Kalau kita menganggap murahan hal pengampunan dosa ini, berarti kita tidak akan memberikan respon yang sepatutnya terhadap Allah yang hidup. Kita tidak menghormati Allah. Kita tidak memperlakukan Allah secara patut dan tidak memedulikan perasaannya. Tetapi kalau kita menghargai korban Tuhan Yesus Kristus dan menghayati terus-menerus betapa mahalnya harga pengorbanan itu, maka kita akan bersikap pantas kepada Tuhan. Kita menghormatinya. Kita memedulikan perasaannya. Perasaan Bapa yang memberikan putra tunggal kesayangannya yang tak ternilai. Dan kita akan menjunjung tinggi apa yang dikatakan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Seperti perempuan yang didapati berzina di Yohanes pasal 8 ayat 1-11, di mana orang-orang mau melempari dia dengan batu. Namun Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau kita bayangkan menjadi wanita ini, dipermalukan di depan umum, dan akan dilempari batu yang bisa membuatnya mati. Ini kondisi yang sangat krisis dan kritis. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan wanita ini. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang terkasih, penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus tentu bukan hanya dengan perasaan melankolis. Penghargaan kita kepada korban Tuhan Yesus yang sepatutnya dan semestinya adalah tidak berbuat dosa lagi. Dalam segala hal yang kita lakukan tepat. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa akan mendidik kita agar kita bukan hanya berstatus anak-anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Dan Yesus adalah modelnya. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Menjadi anak-anak Allah harus berkeberadaan seperti Yesus. Ironis, harga mati ini seakan-akan bisa ditawar, lalu terjadi kompromi, sehingga kekristenan menjadi murahan. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.